Jangan sampai lewat batas ini tanpa ihram kalau nggak mau kena denda pas haji atau umroh. Seperti yang kita tahu, pas lagi menunaikan ibadah haji atau umroh, kita nggak bisa pakai pakaian semau kita. Karena ada aturan yang harus banget dipatuhi oleh semua jemaah. Salah satunya terkait pakaian ihram. Nah, ihram ini ternyata wajib dimulai oleh jemaah haji dan umroh pas lagi ambil mikot atau niat ya sahabat. Emangnya mikot tuh apa sih? Buat jemaah yang mau haji dan umroh mungkin udah nggak asing nih sama istilah ini. Jadi mikot itu adalah tempat atau waktu yang udah ditentukan sebagai batas awal bagi para jemaah haji dan umroh untuk memulai ihram sahabat. Mikot sendiri ada dua jenis, yakni mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani itu berhubungan dengan waktu. Jadi buat ibadah haji batasan waktunya dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Sedangkan umroh bisa dilakukan kapan aja tanpa batasan waktu ya sahabat. Terus kalau mikot makani itu berhubungan dengan tempat. Jadi di proses mikot makani ini jemaah dianjurkan memakai pakaian ihram dan berniat untuk beribadah haji atau umroh. Kalau dilihat dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah telah menetapkan 4 lokasi mikot bagi jemaah haji dan umroh. Ada juga 1 lokasi mikot yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi totalnya ada 5 lokasi mikot yang bisa dipilih oleh para jemaah sesuai dengan wilayah yang dilalui. Di mana aja sih 5 lokasi mikot tersebut? Sini, Fimin bahas satu-satu ya. Yang pertama ada Zulhulaifah yang sekarang dikenal dengan Bir Ali. Lokasi mikot ini diperuntukkan bagi penduduk Madinah atau jemaah yang memulai perjalanan umroh atau haji dari Madinah. Ini adalah lokasi mikot terjauh dari Mekah yakni sekitar 450 km dan terletak sekitar 9 km dari Madinah. Yang kedua ada Al-Jufah yang berlokasi sekitar 183 km di arah barat laut Mekah. Biasanya lokasi mikot ini diperuntukkan bagi jemaah yang datang dari Syria, Yordania, Mesir, dan Lebanon. Lokasi mikot ketiga adalah Qornul Manazil yang ada di dekat pegunungan Thaif atau sekitar 94 km di timur Mekah. Biasanya titik mikot ini menjadi lokasi mikot bagi jemaah dari arah Najd, yakni dari Irak ke Hijaz dan dari Syam ke Yaman. Qornul Manazil juga bisa dijadiin lokasi mikot jemaah yang habis City Tour Thaif untuk melaksanakan umroh badal. Lokasi keempat yakni Yalamlam, berada di arah tenggara Mekah. Ini adalah lokasi mikot bagi jemaah dari Yaman dan jemaah yang melaluinya seperti jemaah dari India, Pakistan, Cina, dan Jepang. Nah, biasanya untuk jemaah Indonesia yang langsung umroh mengambil mikot di pesawat saat sejajar dengan Yalamlam. Nantinya kru pesawat dan tour leader bakal ngasih tahu nih kalau pesawat akan melintas di Yalamlam agar jemaah bisa memakai pakaian ihram dan berniat haji atau umroh. Yang terakhir Zatul Irq yang berjarak sekitar 94 km di arah timur laut Mekah. Biasanya digunakan sebagai lokasi mikot jemaah dari Iran dan Irak atau yang melalui rute yang sama. Tapi ada 3 lokasi mikot lain yang biasa digunakan jemaah yang melakukan umroh badal atau umroh sunnah kedua yang dilakukan dalam sekali safar. Jadi sahabat, bagi jemaah yang mau melaksanakan umroh badal ataupun umroh sunnah kedua ini harus keluar tanah haram Mekah dan berihram lagi. Baru abis itu kembali ke Mekah untuk menunaikan umroh. Di mana aja ya lokasinya? Yang pertama di Masjid Tanim atau dikenal Masjid Aisyah yang berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Lokasi mikot ini paling dekat karena hanya perlu waktu sekitar 15 menit dengan bis atau mobil dari lokasi hotel menuju Tanim. Yang kedua ada Masjid Ji'ronah. Masjid Ji'ronah ini adalah saksi bisu tempat Nabi Muhammad SAW bermikot sebelum melakukan umroh. Letaknya sekitar 24 km dari Masjidil Haram. Nah, yang terakhir Masjid Hudaybiyah. Terletak di antara Mekah ke Jeddah. Jaraknya kurang lebih 25 km dari Masjidil Haram. Jadi itu semua adalah lokasi mikot yang bisa sahabat pilih ya. Jadi pastikan sahabat ambil mikotnya di lokasi yang udah ditentukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi umroh dan haji lainnya.